Pernah nggak sih kamu ngerasa iri lihat selebgram yang kerjaannya traveling ke luar negeri tiap minggu? Atau pernah nggak sih kamu sirik sama teman kamu yang pakai barang-barang branded? Mungkin kamu juga pernah ngerasa sedih ketika mantan atau mantan gebetan kelihatan lebih bahagia sama gebetan barunya. Mungkin banyak dari kamu suka mikir, enak ya jadi si A banyak uang jadi bisa beli apapun yang dia mau. Orang tuh sering banget menilai kehidupan orang lain lebih bahagia dibanding hidupnya sendiri. Kalau kata peribahasa sih gini, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau dari rumput sendiri. Kadang, kamu mungkin pengen jadi orang lain, biar kamu bisa ngerasain kebahagiaan yang sama kayak mereka. Sampai tanpa sadar kamu bikin standar kebahagiaan diri kamu dari kehidupan orang lain. Akhirnya kamu fokus sama satu patokan aja, yang mungkin kamu juga bakal kurang di sana. Mungkin standar kamu bahwa kamu harus punya banyak uang, standar bahwa kamu harus jadi orang kaya biar bisa hidup bahagia. Beberapa dari kamu mungkin ada yang udah berusaha mati-matian untuk punya banyak uang. Kamu mulai kerja dari pagi sampai pagi lagi. Mungkin juga kerja sampai sakit gitu. Masalahnya adalah gini, yang terjadi meskipun kita udah punya banyak uang, ya ternyata ya udah gitu aja. Kebahagiaan itu ya gitu-gitu aja. Mungkin kamu yang udah berjuang keras, udah sempat ngerasain hal ini. Dan kayak akhirnya juga banyak sih orang yang nanya kenapa ya meski udah kerja keras, duitnya juga udah dapat, tapi kadang kita tetap aja gitu ngerasa hampa atau tetap nggak bisa ngerasain bahagia yang utuh. Kebahagiaan kita kayak masih sepotong aja. Nah, makanya di video ini saya bakal ngejelasin soal gimana caranya mencapai kebahagiaan dengan cara yang mungkin nggak pernah kamu pikirkan. Saya bakal ngambil perspektif dari salah satu filsuf yang harusnya sih kalian semua udah pada tahu, yaitu Aristotle. Halo Sobat GM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yulia Erik, dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang definisi bahagia. Nah, tonton video ini sampai habis ya. Menurut saya, kebahagiaan itu konsepnya yang abstrak banget untuk diomongin. Arti kebahagiaan saya pastinya belum tentu sama dengan arti kebahagiaan yang kamu punya. Mungkin kamu mengartikan kebahagiaan itu adalah pencapaian yang kamu dapat selama hidup. Mungkin juga kamu mempersepsikan kebahagiaan bukan kayak gitu. Kayak ada juga gitu loh, orang yang menganggap sehat secara fisik atau punya temen yang baik aja itu udah cukup. Arti kebahagiaan atau definisi kebahagiaan setiap orang itu beda-beda. Bisa nggak sih sebenarnya kita mendefinisikan kebahagiaan? Apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Udah banyak banget memang ahli yang merumuskan tentang apa itu kebahagiaan. Tapi kali ini saya mau membahas kebahagiaan dari sudut pandang Aristotle. Kita kenalan dikit ya sama Aristotle, kalau memang kamu belum tahu tentang dia. Jadi, Aristotle adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah sains, dalam sejarah filsafat. Nah, Aristotle juga udah banyak banget ngasih kontribusi ke banyak cabang ilmu, mulai dari logika, matematika, fisika, biologi, botani, pertanian, kedokteran, dan lain-lain. Banyak banget kan? Nah, itu dia menariknya Aristotle dibanding dengan filsuf lainnya pada zamannya. Aristotle sebenarnya udah ngomongin banyak soal konsep kebahagiaan. Kenapa? Karena Aristotle menganggap bahwa tujuan utama kehidupan manusia yang sebenarnya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Terus, apa nih cara untuk mencapai kebahagiaan kalau menurut Aristotle? Sebenarnya banyak ya Aristotle ngomongin soal kebahagiaan. Tapi kali ini saya cuma mau menyoroti salah satu quotes. Kalau kata Aristotle, cara mencapai kebahagiaan itu simple, kayak gini. Ya, kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Intinya, kalau kamu mau bahagia itu ditentuin sama diri kamu. Tapi meskipun perkataan itu sederhana, kita tahu bagaimana cara bahagia. Dan semua hal tentang bahagia itu seperti apa, kita harus mengetahuinya. Yaitu kebahagiaan ada di dalam kontrol kita.
Karena semuanya kita sendiri gitu yang nentuin, bukan pakai standar orang lain. Terus apa? Pelajaran yang pertama dan utama yang bisa kita ambil dari Aristotle adalah kita mesti punya standar kebahagiaan sendiri. Karena apa? Ya karena kebahagiaan itu ditentuin oleh diri sendiri. Kenapa sih kita harus punya standar kebahagiaan sendiri? Karena kebahagiaan kita kadang terenggut atau hilang karena kita terlalu ngebandingin dengan orang lain. Ini kayak yang saya bilang di awal tadi, seperti kita iri, kita dengki, dan kita berusaha mencapai kebahagiaan menurut standar orang lain. Ketika punya standar kebahagiaan sendiri, kita akan memiliki kebahagiaan yang utuh. Jadi kita nggak harus kemana-mana lagi. Dan menurut saya, pernyataan dari Aristotle ini sebenarnya bisa jadi bahan refleksi. Coba deh kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Apa sih yang bikin kamu bahagia? Apakah itu uang, teman, keluarga, atau apa? Dan kalau misal kamu udah menjawab uang, kenapa sih uang bisa bikin kamu bahagia? Kenapa sih pacar bisa bikin kamu bahagia? Kenapa sih temen bisa bikin kamu bahagia? Itu mungkin pertanyaan yang nggak pernah kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kenapa sih kita menganggap hal ini bisa bikin kita bahagia? Sebenarnya kita punya kemampuan untuk lepas dari standar masyarakat dan juga orang lain. Banyak kok orang yang hidupnya sederhana tapi bahagia. Meskipun ya sebenarnya banyak juga orang yang hidupnya kaya tapi bahagia juga. Intinya gini, pesan yang ingin saya sampaikan adalah diri kita masing-masing itu punya kebebasan sepenuhnya atas kebahagiaan diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita juga punya tanggung jawab sepenuhnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi kalau misalnya kamu sering bandingin sama orang lain, saran saya sih dibandingkan kamu membandingkan kehidupan dengan orang lain, mendingan kamu coba deh definisiin dulu kebahagiaan yang kayak seperti standar kamu itu kayak gimana. Karena jangan-jangan kamu nggak pernah nanyain hal ini ke diri kamu sendiri, dan akhirnya kamu ngikutin standar masyarakat yang sebenarnya mungkin nggak sesuai banget sama diri kamu. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kalau kamu bingung soal kebahagiaan, kamu definisikan aja dulu kebahagiaan menurut kamu. Dari situ saya yakin jalan selanjutnya bakalan kamu bisa tentuin sendiri. Cara kedua adalah catat definisi yang kamu tentukan soal kebahagiaan. Kamu bisa bertanyakan sendiri dan kritik diri kamu sendiri, kenapa sih emang hal ini bisa bikin aku bahagia? Apa benar hal ini bisa bikin aku bahagia atau cuma ikut-ikutan aja? Nah gitu ya, jadi coba aja lakuin dulu. Saya harap semoga video ini bisa membuat diri kamu menjadi lebih baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan juga tonton video kita yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.